Kalau hobi yang menghasilkan uang itu kan pasti bikin kita nagih ya Bu ya. Saya selalu menekankan kalau fokus, kalau serius dengan ini dia bisa menghidupi keluarganya. Ya karena kita udah ada yang cocok, terus dia harus keluar karena urusan keluarga kita nggak bisa ini juga ya. Mencari seorang asisten tuh susah-susah gampang. Video ini disponsori oleh PT Inovasi Sigma Perkasa, Knowledge Improvement for Dynamic Leaders. Halo sahabat DNA Pengusaha, kali ini kita akan membahas satu profil ya. Di dalam buku DNA Pengusaha ada di bab 3 dan bab 4 dijelaskan mengenai profil influence. Nah, saya hadirkan sosok influence itu seperti apa. Nah, saya punya teman, sahabat yang sudah cukup dikenal di Bekasi yaitu Ibu Tia ya, Ibu Tia ya. Iya, Iya. Bu. Terima kasih. Saya langsung ke dapur kan Ibu Tia. Iya, apa-apa Bu. Nodong juga masakan-masakannya Bu Tia ya gitu. Jadi satu profil ini punya keunikan karena dia menggabungkan antara kemampuan beliau waktu kuliah D3 ya Bunda ya. D3 di sekolah perhotelan gitu kan. Kemudian ditambah juga dengan kondisi bahwa beliau harus katakanlah di rumah saja gitu ya. Maka akhirnya terciptalah ya menu-menu masakan kuliner yang luar biasa sekali. Nah, padahal kita tahu di dalam buku DNA Pengusaha dinyatakan bahwa orang influence itu kan orang yang gagal fokus ya kan, ramah, pandai bergaul, pandai berkomunikasi. Tapi kok yang satu ini pandai masak pula ya. Itu bagaimana ceritanya Bunda? Ayo dong Bunda, cerita dong Bunda di dalam YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Astri sudah mengundang saya di acara YouTube Bu Astri DNA Pengusaha. Iya Bu Tia. Dan Bu Astri juga berkenan datang ke rumah saya. Terima kasih. Iya. Kalau untuk bisnis ya Bu ya. Bisnis ini awalnya memang hobi. Hobi masak. Awalnya hobi ya, hobi yang ternyata menghasilkan uang ya Bu ya. Jadi ketagihan kan? Oh, ketagihan. Kalau hobi yang menghasilkan uang itu kan pasti bikin kita nagih ya Bu ya. Iya. Akhirnya saya mulainya itu waktu saya punya anak pertama. Iya. Saya jual kue kering. Oh, awalnya kue kering dulu. Kue kering dulu saya jual itu di keluarga gitu ya. Di kantor suami dulu waktu itu. Terus akhirnya berhenti, stop. Tapi Bunda yakin ya, apapun yang Bunda jual pasti laris. Betul. Karena pasti Bunda sebelumnya pernah jual barang-barang lainnya dan laris, iya kan? Saya gini Bu, Bu Astri. Jadi background saya itu pedagang. Iya. Ibu saya pedagang mebel ya. Ibu saya pedagang furniture dulu di Proyek Senen. Dan saya itu setiap weekend itu pasti jaga toko. Oh gitu, iya. Jadi itu, jadi apa? Pedagang. Jadi gimana ada tamu datang kita melayani. Sampai saya tuh SMP tuh udah bisa jual barang yang ada di toko ibu saya, sampai saya bisa melayani ekspor waktu itu saat itu, sampai ibu saya sendiri kaget. SMP saya udah bisa ekspor. Iya. Pokoknya saya tuh kalau dulu ibu saya sibuk, misalkan ibu saya jaga di toko yang mana, saya udah bisa handle satu toko yang lain. Jadi jiwa DNA pengusahanya juga sebenarnya udah muncul melihat dari ibu yang suka dagang ya. Jadi sudah terbiasa dengan mental pedagang. Ya. Ditambah lagi dengan tipenya memang seorang influence ya. Seorang influence itu gampang banget untuk meyakinkan orang lain untuk membeli gitu loh Bunda. Jadi misalnya nih Bunda jualan mebel gitu kan ya. Orang datang tuh. Nah Bunda ngomong apa aja orang kayak pengen beli gitu loh Bunda. Nah itu jadi ide-ide yang Bunda sampaikan dalam bentuk kalimat ya itu sangat-sangat menginspirasi orang untuk membeli. Nah itulah kira-kira makanya saya yakin banget nih Bunda sebelum jualan produk-produk kuliner seperti ini yang kebetulan memang buatan Bunda sendiri ya, saya bisa pastikan Bunda jualan apa aja ya, jualan herbal, jualan skincare, jualan apa aja pasti laris. Betul ya Bunda ya? Betul, itu betul. Saya MLM itu bergerak di MLM itu saya bisa menikmati ya gratisnya jalan-jalan dari hasil penjualan
Nah, pasti juga di dalam buku DNA pengusaha Bunda adalah tipe orang yang suka traveling. Betul. Betul ya. Betul. Nah, tapi memang unik teman-teman ya. Jadi ada tipe influence ya. Pada umumnya nih tipe influence itu kan kalau kerja itu gagal fokus Bunda. Jadi takutnya masakannya belum matang udah ditinggal. Nah, itu tipe sebenarnya ya dari aslinya tipe Bunda nih gitu. Tapi karena Bunda punya pendidikan di perhotelan, basic ya. Nah, itulah yang membuat Bunda oke, masakan sampai benar-benar enak, sampai benar-benar bisa dimakan dengan untuk menyenangkan orang lain, maka Bunda tekuni. Sebetulnya aslinya Bunda, tipe Bunda ini pada umumnya ya, itu tipenya artis. Seperti Luna Maya, Raffi Ahmad, itu orang yang pengen banget dilihat oleh orang banyak. Kemudian ketika dia ulang tahun misalnya, halo teman-teman, aku ulang tahun nih, masakanku enak. Sebetulnya Bunda nggak pengen dipuji masakannya, tapi yang pengen dipuji yang punya kue ini adalah Bunda. Gitu. Tapi kalau Bunda ini luar biasa berbeda sedikit. Bunda tuh sering banget loh dipuji karena masakannya enak. Kira-kira gitu ya Bunda ya. Nah, ini adalah sebuah bekal ya buat kita semua bahwa ternyata pendidikan ya dikolaborasikan dengan tipe DNA pengusaha kita ya, itu akan menghasilkan sesuatu pada saat nanti kita menjelang pensiun. Katakanlah Anda sekarang umur 45 tahun ya. Walaupun Anda sudah bekerja di katakanlah PNS atau apapun, Anda pengen kan menyalurkan juga hobi ya Bunda tadi ya, menyalurkan hobi di waktu luang. Nah, ada waktu luang, ada hobi, ada pendidikan pernah di perhotelan gitu ya. Kemudian ditambah dengan tipe kepribadian kita yang pinter banget dagangnya. Akhirnya Bunda udah dapat uang banyak, bukan recehan lagi tuh. Banyak, akhirnya enak juga ya ternyata bisnis ini gitu kan. Bunda juga merasa aku punya penampilan ya. Nah, ini kelebihannya Bunda dibandingkan tukang jualan kue yang seperti ini gitu ya di tempat lain. Bunda itu sangat memperhatikan yang namanya penampilan. Nah, jadi kalau kita mau pesen kue nih, misal kue ulang tahun, katakanlah sama Bunda Tia, itu Bunda itu pasti punya gitu ya gambar-gambar yang wow. Imajinasi ya. Ya, imajinasinya Bunda tuh luar biasa. Jadi akhirnya orang terpuaskan Bunda. Akhirnya yang tadinya berpikir kita rasa di tempat lain kayaknya lebih enak, misalnya kita sebutlah satu merek, misalnya contohnya mohon maaf ya, kita tahulah Holland Bakery, katakanlah seperti itu ya Bunda ya. Tapi karena Bunda orangnya ramah, iya kan, dan juga Bunda punya desain yang bagus ketika bikin kue-kue itu, akhirnya orang balik laginya ke Bunda Tia. Kira-kira gitu. Jadi Bunda Tia adalah orang yang gampang banget mempengaruhi orang lain, dan juga banyak juga sahabat-sahabatnya Bunda yang nyaman. Akhirnya balik lagi. Akhirnya dari mulut ke mulut ya Bunda. Beli aja tuh di Bunda Tia tuh, beli aja di Bunda Tia tuh, lasanyanya tuh enak gitu kan. Nah, terus Bunda bisa membuktikan. Gitu kan ya Bunda ya. Ini menarik banget nih pembahasannya Bunda. Jadi Bunda dulu pernah ikut MLM. Iya kan? Tapi pada fasenya akhirnya Bunda lelah ya Bunda. Jenuh ya. Juga dipengaruhi pasti oleh faktor suami nih Bunda. Kenapa Bunda pindah profesi gitu loh dari MLM ke jualan kuliner? Jenuh sih saya saat itu. Jenuh aja. Tapi juga pasti ada faktor suami dong Bunda. Kalau suami selama ini mendukung, apa yang saya lakukan mendukung. Maksudnya kalau MLM itu kan Bunda kalau MLM lebih banyak di luar rumah. Enggak. Oh enggak? Saya MLM-nya bukan yang harus ketemu orang. Oke. Jadi MLM-nya yang masih menjual melalui katalog aja. Cuma melalui katalog. Dia pakai WA gitu Bunda? Iya. Oke, direct selling-nya pakai WA ya? Pakai BBM. Pakai BBM. Oke. Jadi masih seperti itu, bukan paling saya kalau keluarnya itu misalkan ada saya menikmati rewardnya, saya harus pergi keluar kota atau keluar negeri, ya itu aja yang saya pisah sama keluarga, selebihnya enggak. Jadi memang sesuai juga sih sebetulnya di dalam buku DNA pengusaha kan dinyatakan bahwa orang-orang influence itu sangat bagus kalau dia punya profesi sebagai pemain multi level marketing atau networking ya. Dan Bunda pernah mengalami itu ya Bunda ya, pernah gitu ya. Sudah mengalami enaknya. Sudah ya. Jadi Bunda ini tipe orang yang bisa memanfaatkan semua potensi yang Bunda miliki. Ya, termasuk terakhir nih aku pengen bahas potensi bahwa Bunda punya anak. Itu kalau awalnya itu saya suka lihat dia, kalau saya kan dulu sendiri ya. Bunda punya anak 3? 2. Oh 2. Saya punya anak 2.
Saya punya anak 2, yang pertama lelaki, yang kedua perempuan. Jadi setiap saya di dapur, setiap saya pegang sesuatu, saya lihat dia bantu saya, tangannya terampil. Tangannya terampil, saya pikir, kayak bisa ya dia ya gitu. Terus padahal dia laki-laki. Padahal laki-laki gitu kan. Dibanding adiknya yang perempuan ya. Terus akhirnya ya dia kuliah dan yang sama dengan saya. Oh, di bidang itu juga. Sama. Mengikuti langkah. Ya. Sama-sama saya. Terus akhirnya dia berjalan seperti mengalir aja. Wow, amazing ya. Dia bilang, maksud saya dia kerja. Saya pikir lagi, ngapain kerja di luar ya? Kalau dia bisa menghasilkan uang dari rumah, hanya dari rumah dengan jam kerja yang lebih fleksibel, gitu betul. kan. Akhirnya awalnya tuh dia bikin donat mini. Tadinya dia sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Padahal dapur satu. Tapi sendiri-sendiri. Akhirnya saya sendiri yang jadi bingung. Ini keuntungan sama modalnya gimana ya? Akhirnya saya bilang ya sudah, kita gabung aja. Sepertinya fokusnya itu kita gabung itu kurang lebih 3 tahunan. Jadi awal-awalnya dia juga berbisnis sendiri, ada order sendiri. Ada order juga sendiri gitu ya. Akhirnya setelah itu merger, ibu dan anak. Betul. Sekarang ini istilahnya dia orang kepercayaan saya di dapur. Jadi kayak punya koki spesial ya. Betul. Saya belum bisa autopilot ke orang lain selain anak saya. Ini luar biasa, dia rezeki banget ya. Di saat kita bertumbuh jadi pengusaha gitu kan, biasanya kita 1 tahun 2 tahun kan udah mulai banyak nih orderan ya teman-teman ya. Tapi ternyata ibu ini nggak perlu bayar koki orang lain. Justru anaknya sudah siap, itu anugerah banget ya Bunda ya. Tapi tetap ada gajinya loh. Tetap pakai gaji. Bagi hasil kalau iya. Itu keren. Seperti brownies, juga ada roti ya sebenarnya itu yang bikinan dia, ini punya dia. Hampir gitu. Saya rasa 70% produk udah dia yang pegang. Gitu. Jadi udah bisa autopilot sebentar lagi nih. Kalau untuk produk seperti brownies, aneka roti gitu ya, atau pai susu atau itu saya udah lepas. Jadi artinya suatu saat bisa Bunda punya 3 toko nih gitu ya, ibaratnya 3 dapur lah katakanlah. Sekarang kan nggak harus punya toko teman-teman, cukup punya dapur sebenarnya ya nggak sih? Cukup punya dapur 3, misalnya yang satu di Bogor, yang satu di Bandung, yang satu di Jakarta gitu dengan nama yang sama Bunda. Ini namanya keren banget loh. Keren banget namanya Bunda ini. Bunda pakar branding sih kayaknya sih. Itu kok namanya mantep banget itu Bunda. Coba Bunda sebutin. Nama kita, bakery kita Bakes My Day. Bisa di IG-nya juga ada. IG Bakes My Day. Atau di IG satu lagi Tia.Jasmine. Ibu Tia Jasmine ya. Iya Bunda, kan kalau aku ngelihat Bunda secara penampilan kan dari tadi aku ketemu, ini Bunda pasti foto model atau bisa jadi artis atau bisa jadi pemain sinetron atau misalnya Bunda bisa jadi kayak punya toko busana muslimah gitu Bunda gitu. Saya sudah menjalani itu. Saya sudah menjalani jual baju-baju itu waktu anak-anak masih kecil. Iya. Tapi bajunya baju muslimah atau baju muslim, baju anak-anak. Tapi di mana toko Bu? Di rumah. Iya, tapi di mana Bunda tuh jadi foto modelnya gitu loh Bunda. Itu muda. Tapi Bunda pernah kan jadi foto model kan? Pernah. Jujur. Pernah dulu kalau nggak salah. Cuma itu ada majalah. Nggak dapat terus tuh akhirnya ya. Pada akhirnya ada dapat terus dari kedua orang tua atau gimana? Ya. Nggak fokus. Emang nggak fokus. Udah gitu memang orang tua juga sibuk berdagang yang tidak bisa mendampingi anak terus-menerus. Sebab biasanya orang seperti Bunda dengan tipe influence itu kan sukanya hura-hura, sukanya tuh entertainment, misalnya punya kafe tuh kafenya tuh penuh dengan live music gitu loh Bunda. Itu yang saya bayangkan ya tentang Bunda gitu loh. Tapi ternyata berbeda. Bukan berbeda, ternyata ada part-part khusus di mana Bunda sudah menjalani itu. Kemudian sekarang malah Bunda lebih asik dengan bikin kue sendiri gitu kan. Tapi Bunda juga yakin bahwa itu laris, artinya dagangannya bakalan laris juga ya Bunda ya. Insyaallah. Nah, tinggal bagaimana Bunda menjalankan ini, punya jaringan ke seluruh Indonesia Bunda. Karena saya yakin pasti Bunda temannya banyak.
Maunya seperti itu, tapi sampai saat ini jadi kue kayak saya itu ini toko loh. oleh-oleh gitu loh Bunda, Nah, itu, taruh di mana-mana gitu. Tapi kalau toko oleh-oleh itu rata-rata kuenya itu yang bertahan lama. Oh iya, kalau ini kan cuma 7 hari ya Bunda. Oh iya benar. Produksi saya rata-rata itu di bawah 3 hari, di bawah. Saya 7 cobain hari. ya Bunda, painya ya. Silakan, ini pasti lezat banget. Nah kalau ini nih, misal kue kayak gini nih 4 hari harus laku. Bunda mungkin takut kali nanti banyak yang basi atau apa gitu ya Bunda. Mayoritas kue-kue saya dibuat sesuai pesanan. Iya, artinya Bunda belum berani untuk taruh di toko-toko oleh-oleh. Belum terfikirkan ya Bunda ya? Belum minat juga mungkin ya karena sana. Karena saya menyadari produk saya yang tidak bisa bertahan lama. Jadi saya berpikir untuk apa gitu, percuma gitu. Kecuali kalau mungkin suatu saat nanti saya bikin cookies atau saya bikin sesuatu yang bisa bertahan lama, mungkin saya mau. Oke. Halo sahabat DNA Pengusaha, ini waduh langsung habis. Yummy banget sih Bunda, seger juga. Gimana sih? Terbuat dari apa sih bahan bakunya kok bisa? Aduh, bahan bakunya tuh kayak natural banget sih. Iya, cuman terigu, telur, mentega, susu. Tapi pasti Bunda milih dong. Pasti. Telurnya, pasti. apanya? Semua bahannya kita gunakan yang bagus. Bunda tahu nggak? Aku kan suka banget klaper tart ya Bunda. Yeah. Nah aku tuh ngebayangin loh kue-kuenya Bunda ini adalah kayak semacam klaper tart gitu. Tapi Bunda bisa nggak misalnya sistemnya Bunda tuh reseller. Jadi misalnya nih aku jadi resellernya Bunda ya. Aku bisa beli tapi aku reseller posisi aku ada di Padang. Misalnya Bunda, berarti kan perlu perjalanan tuh 2 hari tuh untuk sampai ke rumah aku. Kemudian setelah itu baru aku jualin kuenya Bunda yang misalnya klaper tart atau brownies atau apalah gitu ya Bunda. Itu kira-kira memungkinkan nggak sih Bunda? Kalau untuk brownies memungkinkan. Tapi kalau untuk klaper tart tidak bisa. Basi. Klaper tart tuh cuma bisa buat 1 hari. Aduh, sayang sekali ya. Karena kan dari susu, telur, kelapa itu cepat. Tapi saya kalau habis pulang dari luar kota Bunda, biasanya kan mampir tuh di rest area tuh. Saya suka beli klaper tart, ya kan? Kayaknya dia di sana tuh bisa 2 atau 3 hari deh Bunda. Tapi kan dalam kulkas. Oh, harus dalam kulkas. Oh iya benar. Karena kita kirim keluar kota kan dalam perjalanannya itu yang kita khawatirkan. Oke. Dalam perjalanan. Bunda boleh tahu nggak sih impian Bunda apa sih? Impian saya yang pasti membesarkan usaha ini. Iya. Anak saya bisa meneruskan. Iya. Anak saya yang laki bisa meneruskan ini. Dan mungkin one day ya, kita nggak tahu. Namanya mimpi bebas ya. Saya pengen punya kafe rumahan yang menyediakan sarapan yang ringan ya, maksudnya sarapan dengan aneka-aneka kue, kopi. Itu kayaknya keren aja gitu kalau menurut saya ya pribadi, itu mimpi saya. Oke. Nah Bunda, saya jadi pengen kenalan tuh Bunda sama anaknya Bunda. Boleh nggak Bunda? Boleh. Apa sih yang memotivasi beliau mengambil jurusan yang sama dengan Bundanya dulu tempat kuliahnya, dengan jualan juga bidangnya sama, dan nanti kalau suatu saat dia punya rumah tangga, kira-kira dia akan meninggalkan bisnis ini atau tetap mau di jalur ini? Nah, gitu. Itu kembali lagi kepada dia ya. Tapi saya selalu menekankan kalau fokus, kalau serius dengan ini dia bisa menghidupi keluarganya. Iya. Dengan Bunda aja sekarang sudah. Saya bisa membantu gitu kan. Kalau dia bisa fokus, saya rasa bisa. Insya Allah bisa. Oke Bunda, kira-kira cara Bunda mendidik seorang anak, ya kan? Pasti kan tadinya umurnya berapa sih Bunda, anaknya Bunda awal-awalnya? Katakanlah misalnya dia lagi main-main nih, umur 17 tahun. Tiba-tiba Bunda cekokin gitu kan, disuruh begini-begini. Itu gimana tuh waktu awal-awal itu Bunda? Awal itu justru bukan saya nyokokin atau gimana, cuman dia itu misalkan saya lagi di dapur, saya lagi bikin kue. Oh, dia suka bantu. Dia suka bantu. Terus saya lihat tanya-tanya. Kok tangannya terampil ya gitu. Jadi Bunda menemukan bakat ya pada anaknya Bunda bahwa dia terampil sekali. Bikin kue-kue yang lucu-lucu, unik-unik gitu ya Bunda ya. Ya kayak roti. Kalau rata-rata kan kalau kue itu paling berat itu pembuatan roti, karena memerlukan tenaga ya. Jadi selain kita memakai mixer yang besar, tapi tetap ada tenaga yang harus dikeluarkan untuk meronding. Nah itu udah
saya serahkan ke dia semua tuh. Nah, kan kita tahu ya Bunda, kalau di luar negeri itu harga seorang chef itu kan mahal banget ya Bunda. Ya, Bunda ini nggak sih termotivasi nggak sih pengen jadiin anak Bunda chef seperti yang ada di luar negeri itu gitu? Enggak ya. Enggak. Jadi ini natural ya Bunda. Natural aja. Terus akhirnya ketika umur 17 tahun, 18 tahun itu, anaknya Bunda kok tiba-tiba gitu bisa ngambil jurusan itu gitu? Karena saya melihatnya gini, anak saya ini tipe yang tidak bisa berteori terus-menerus. Oh oke, iya. Harus yang ada prakteknya. Oke, jadi kalau visual, auditory, kinestetik, berarti kinestetik ya Bunda? Iya. Oke. Jadi waktu kuliah pun begitu. Oke. Teori dan praktek itu jomplang nilainya. Iya, prakteknya lebih bagus. Praktek selalu A, teori. Teorinya turun. Waduh, Bunda tuh orang tua yang luar biasa bijaksana sekali ya. Ternyata sudah bisa gitu ya memahami anak-anak dengan bakatnya masing-masing ya. Jadi kita nggak bisa maksain Bunda. Oh matematikanya harus 9 gitu kan ya Bunda. Oke, Bunda merasakan itu dari sejak dia usia berapa Bunda? Dari dia kecil sih, saya udah tahu. Jadi Bunda udah tahu ya, dia lebih banyak prakteknya, lebih banyak prakteknya gitu. Karena dia tuh yang tidak bisa fokus gitu tipenya. Iya, jadi kalau ada visual, auditory, kinestetik berarti yang kinestetiknya. Gitu. Kita nggak bisa paksa dong, kalau bukan visual ya jangan dipaksakan ya. Oke, Bunda boleh dong Bunda ketemu sama beliau Bunda, biar kita wawancara juga Bunda. Boleh. Boleh ya Bunda ya? Iya boleh. Halo Bang Rafiki, aku tadi udah ngobrol sama bundanya Bang Rafiki nih, gitu katanya, kata Bunda daripada teori, Abang tuh kalau untuk urusan praktek lebih jago, gitu kan, lebih terampil tangannya, gitu kan. Nah aku penasaran nih, Abang kan laki-laki nih, ya tiba-tiba ngelihat bundanya masak-masak ikutan, bantu-bantu, terus sekarang Abang juga sudah merger ya, ikut terjun ya. Awalnya katanya di dapur, saya punya order bisnis kecil-kecilan, Abang juga bisnis kecil-kecilan, ya kan, bikin apa sih mini donat apa gitu ya. Setelah lama-lama kenapa kita nggak gabung aja? Akhirnya gabung tuh. Iya, gimana sih ceritanya dari umur 17 tahun tuh akhirnya bisa kok kepikiran gitu masuk ke bisnis seperti ini? Ya, jadi awalnya tuh dari dulu tuh dari kecil Mama udah biasa ngeliat Mama suka bikin kue gini, terus lama-lama Mama nyuruh Bang bantuin lama-lama ya kayaknya terampil juga tangan jadi sekalian aja. Terus kenapa mau ngambil kuliah di situ gitu loh? Ngerasa cocok aja. Terus Mama mungkin mikir Abang sama Mama punya kesamaan. Mama mikir dari situ. Oh gitu ya. Jadi tapi biasanya kan kalau anak-anak muda tuh masih asik ngapain gitu ya Bang ya, belum serius bisnis lah Bang gitu kan. Nah Abang dengan umur 25 tahun sudah mulai memikirkan bisnis masa depan nih gitu kan. Nah kira-kira gimana? Udah punya motivasi memang merasa terampil tangannya di sini, kemudian sudah merasa dapat duit nih, gitu. Terus gimana Bang? Kalau masalah Abang kenapa terjun di sini, karena awalnya kan kalau bisnis itu kan nggak terjang maksudnya nggak terpaku sama waktu. Oh enaknya waktunya gitu ya. Bisa ngatur malam bikin kuenya atau subuh gitu ya Bang ya. Dan masih bisa kuliah, masih bisa ngapa-ngapain gitu ya. Oke. Tapi kalau orderan lagi banyak nih Bang, Abang kan jadi nggak bisa main, nggak bisa apa tuh. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi memang merasa passion banget ya Bang ya dengan masak-masak seperti ini. Menghindar ibaratnya sampai meninggalkan lah katakanlah kebiasaan anak-anak muda pada umumnya gitu kan ya. Tapi emang enak ya mengerjakan ini semua ya. Ya alhamdulillah sih dari dulu sampai sekarang nggak pernah ada gangguan-gangguan kayak. Udah berapa tahun? Penyesalan. Ya kurang lebih 3 tahun ini. Udah 3 tahun ya. Bareng sama main. Ya ini teman-teman ya, kita pengen kasih tahu nih teman-teman bahwa kalau kita sudah merasa dapat feels-nya dalam sebuah bisnis gitu ya, sudah merasa cocok, DNA-nya udah dapat di sini. Jadi kita mau digodain untuk jalan-jalan atau apapun ya, seperti Abang Rafiki gitu ya. Ternyata dia merasa ini lebih dari itu semua. Karena passion-nya adalah di sini. Gitu ya, gitu. Nah, seandainya pertanyaannya begini, Bang. Abang, apakah suatu saat nih kalau nanti Abang udah umur 30 tahun dan setelahnya merasa yakin hanya dengan bisnis ini aja, atau Abang tetap pengen jadi PNS, tetap pengen ini, pengen itu, pengen ini, jadi ini tuh bisnis kedua atau gimana Bang? Tapi dari dulu sih Abang kalau sama Mama tuh dulu suka ngomongin kayak lebih baik memperbesar usaha ini aja. Oh, jadi fokus di sini aja gitu ya. Gitu. Oke, karena Mama pun udah merasakan hasilnya kan ya. Oke. Jadi teman-teman nggak usah nunggu 10 tahun, 15 tahun, ini si Ibu Tia luar biasa.
anak udah nempel. Udah nempel banget ya. Artinya kadang-kadang kan biasanya nih Bang ya, aku punya temen nih Bang, punya usaha kue ulang tahun. Ya, udah jalan nih Bang, omsetnya katakanlah udah 4 miliar per bulan ya Bang. Punya toko 4 ya. Aku bilang sama ibu ini, Bu, anak-anaknya kan udah pada magang nih di tempat ibu setahun 2 tahun. Nanti anaknya aja tahun depan yang jadi direktur. Ternyata nggak bisa loh Bang. Aku udah benahi SDM-nya, ternyata masih butuh 3 tahun untuk mendidik manajemennya, semuanya untuk sampai benar-benar si ibu bisa lepas, gitu. Itu kan kalau yang ini abang udah enak sebenarnya sama bunda tuh udah mepet terus ibaratnya ya. Jadi bundanya bilang aku pensiun deh Bang. Abang tinggal, ya udah siap, gitu kan, nggak perlu nunggu 3 tahun 4 tahun gitu. Ini keren banget loh, ini apa sih generasi dinasti yang luar biasa. Tapi namanya kan udah keren begini Bang, namanya nih ya, namanya aku lihat udah keren banget, artinya bundanya abang nih sangat bisa lah untuk nge-branding nama ini, ya kan, mamahnya nih. Abang kepikiran gak sih, wah ini pokoknya kalau dioleh-oleh tuh, pokoknya ada deh brand saya, di oleh-oleh yang ini, toko oleh-oleh yang ini, pokoknya brand saya muncul gitu. Bunda pasti kepikiran itu, tapi belum sempat menjalankan gitu kan, ide tersebut. Nah kalau abang sendiri visi dan misinya seperti apa? Kalau satu saat benar-benar abang yang ngelola usaha ini dengan brand yang cukup mentereng lah katakanlah. Ya kalau abang sih kayaknya tujuannya sih lebih ke coffee shop yang ada kuenya. Oh, jadi gitu ya. Atau bisa begini Bang, misalnya ada coffee shop nih punya temennya abang, kuenya dari abang. Itu udah ada beberapa juga. Udah ya, udah jalan ya. Nah, itu betul. Tapi Bang, kenapa nggak sih abang punya karyawan gitu langsung 10 gitu Bang? Kayak sejauhnya kayak belum cukup sih. Belum dibutuhin juga sebanyak itu. Oh, belum dibutuhin. Artinya tahapannya belum sampai di situ ya. Tapi ketika abang misalnya nih ngebayangin nih abang punya karyawan 2 orang nih saat ini gitu. Apa sih Bang kendala-kendalanya dalam mengelola 2 orang karyawan aja? Kendala sih biasanya tuh munculnya tuh di awal-awal. Di awal-awal. Misalnya kalau makin gimana? Sini dia makin jago kan. Soalnya kita ajarin juga. Oh, makin jago jadi nggak ada masalah ya. Ada masalah. Tapi abang udah ngasih ilmu, abang udah punya takaran nih, ngajarin karyawan tuh 20 hari katakanlah gitu ya. Begitu 20 harinya sudah terlewati, biasanya udah smooth gitu ya Bang ya. Smooth aja ya. Gitu. Oke. Berarti abang juga merasa kendala-kendala manajemen itu nggak terlalu masalah ya Bang ya? Nggak terlalu masalah. Karena bundanya juga jago jualan, abang juga dibantu sama Ade ya. Kalau nggak salah Ade juga, wah pokoknya kalau marketingnya hebat ya teman-teman ya. Cuma kadang-kadang pelanggan itu suka merasa kok barangnya cepet habis ya. Gitu ya. Saya lihat Bunda sepertinya tipe orang yang juga memperhatikan kualitas. Jadi nggak bikin sebanyak-banyaknya gitu ya. Tapi juga memperhatikan udahlah kalau misalnya pie-nya bikin segini aja cukup, ya sudah gitu. Paling kalaupun ada yang mau lagi pesen besok gitu ya. Iya. Biasanya dilemparnya besok kalau udah sorean barang udah habis gitu. Abang tahu nggak Bang, kan ada tuh Bang kalau di kota-kota besar tuh Bang, saya sebut nama aja ya, ada toko yang sangat terkenal itu namanya Monami. Pernah nggak sih Bang kebayang nih semuanya disuplai ke Monami atau abang bikin brand yang mirip dan berkompetisi langsung dengan Monami itu? Kalau kepikiran buat naruh stok-stok punya kita ke Monami kayak brand-brand luar gitu, punya orang nggak kepikiran. Mau bikin sendiri. Oke, kalau abang bikin sendiri nih, misalnya punya brand yang kita sekarang kenal ya, Bakes My Days, katakanlah ada di Sudirman, ada di Tamrin, ada di Jalan Hair Rasuna Said nih di kota-kota besar. Kan mereka biasanya nih Bang, jam 7 pagi mereka pada beli tuh kue buat rapat, jam 8 udah habis. Gitu Bang, menarik ya Bang? Menarik banget. Iya, jadi abang itu ini sebenarnya kue-kue ini dicari Bang buat rapat-rapat di kantor-kantor besar-besar itu loh Bang. Iya, jadi ini lokasinya saran dari saya itu ada di kota-kota besar di dekat gedung-gedung. Ya insya Allah mungkin. Iya, jadi abang, jadi emang sekarang memang ada yang bilang bahwa sekarang bikin bisnis nggak usah pakai toko lah gitu kan. Tapi kalau kita mau bersaing sama Monami, Monami itu enak banget Bang. Jam 7 pagi orang pada datang, jam 8 udah habis Bang. Ya kan? Iya sih, kayaknya sih gitu yang pernah dengar. Di situ ada resource. Iya Bang, ada kue-kue yang kayak Abang jual nih ya kan. Semuanya ada nih Bang. Cuma tambah yang gurih-gurih kan, ya kayak tahu isi apa segala macam tuh ya Bang.
Nah, biasanya tergantung permintaan customer juga. iya, betul. Intinya ada 100 menu lah, Bang. 100 menu. Jadi jam 7 pagi jualan, jam 8 pagi udah laku. Itu karyawannya jam 9 udah nggak ngapa-ngapain lagi tuh, Bang. Udah. Cuma tinggal nungguin order buat yang besok. Ya, enak nggak tuh, Bang, kalau ngebayangin kayak gitu? Enak banget ya. Dan itu pemegang brand seperti itu, Bang, di Indonesia nggak banyak. Iya, belum banyak, Bang. Jadi peluangnya besar banget, Bang. Jadi kalau Abang bisa minta suntikan dari papa, bisa tuh, Bang, ke arah situ bisnisnya gitu. Ini menarik banget ya, teman-teman. Kita lanjut lagi dengan bundanya. Abang, terima kasih banyak ya, Bang. Aku mau komunikasi lagi sama Bunda, ya kan? Pengen tahu strategi Bunda dalam mengelola karyawan. Bunda katanya juga udah sering ngasih bagi hasil kan sama Abang kan? Nah, Bunda, pengen tahu dong, Bunda, cara mengelola karyawannya Bunda seperti apa sih gitu kan? Kalau saya sih tadi udah ngobrol nih sama Abang, kayaknya enak nih kalau buka toko, namanya udah keren banget ya. Bags My Day itu ada di semua kota-kota besar, di pinggir jalan yang ada gedung-gedung besarnya. Amin. Ya, seperti Monami, Bunda. Betul. Gitu, betul ya, Bunda ya. Karena saya tuh ngefans juga sama kue-kue itu, termasuk juga Holland Bakery gitu kan. Nah, mereka tuh dagang jam 7 pagi, jam 8 udah habis, Bunda. Enak banget, Bunda. Iya, gitu ya, Bunda. Betul. Bunda, impiannya sejauh mana nih, Bunda nih? Kalau sampai saat ini, produk kita semuanya memang baru by order ya. By order. Mungkin ada beberapa item yang memang kita ready stock di rumah. Tapi selebihnya kita made by order. Oke. Nah, open PO lah istilahnya ya. Open PO. Kalau untuk seperti misalkan untuk snack box pagi itu biasanya kantor memesan kita 2 hari sebelumnya. Oh, 2 hari sebelumnya. Okay. Jadi kan kadang-kadang snack box untuk pagi gitu ya, untuk meeting atau apa gitu, kita terima, semua kita terima. Kita ini toko kue yang Palu Gada, apa aja ada. Jadi bisa, tapi ya biasanya 2 hari sebelumnya. Termasuk kue ulang tahun ya, Bunda? Betul, tapi sekarang saya udah agak mengurangi kue ulang tahun. Lebih ke tadi awal-awal ya, saya kue ulang tahun, kue anak-anak, apa. Tapi kalau sekarang hanya sekali-sekali saya terima kue ulang tahun. Selebihnya ya seperti kue-kue ini aja. Pernah nggak Bunda tadi mengembangkan ke arah Monami, atau juga misalnya ada sebuah party ya, yang Bunda semuanya deh Bunda yang nyiapin gitu loh? Saya pernah paling ulang tahun ya. Ulang tahun ya. Ulang tahun ya. Ulang itu tahun semuanya anak, Bunda yang nyiapin ya. Pernah. Pernah nggak Bunda bikin paket-paket kayak di McDonald itu kan? Ada, kalau McDonald kan punya tempat ya, Bunda ya. Dia punya tempat, dia punya makanan siap sajinya, terus bikin paket party. Misalnya kalau ulang tahun dapat ini, dapat apa sih? Kayak semacam kayak bandonya apa itu. Gitu loh, Bunda. Kalau itu lebih ke IO-nya ya? Iya, jadi balon-balonnya apa kayak gitu loh, Bunda. Biasanya justru saya kerjasama dengan Oh, IO-nya. tetap ya kerjasama sama IO-nya ya, bukan Bunda yang handle sendiri ya. Saya hanya cukup. Jadi benar-benar di bidang pastrinya aja, Bunda ya. Padahal sebetulnya itu juga peluang loh, Bunda. Betul. Tapi untuk saat ini kalau semua kita pegang, takutnya malah nggak fokus. Nggak fokus ya. Ya, saya menarik banget ya ngelihat Bunda ini. Kayaknya ada yang ngerem gitu. Artinya Bunda tuh bukan tipe orang yang bisnis ini, bisnis ini gitu ya. Jadi fokus benar gitu ya, Bunda ya, dengan pastrinya gitu, dengan kualitas. Betul. Bahkan Bunda pun mungkin ketika ditawari misalnya nih sama Monami, Bunda udah deh barangnya saya terima semua. Bunda pun mungkin belum tentu tertarik ya, Bunda. Belum bisa, iya bisa tidak itu. Penawaran seperti itu. Tergantung harga juga nanti, Bunda ya. Masuk nggak ya harganya gitu, Bunda ya. Pembayarannya seperti apa. Itu kendala banyak. Kendalanya juga saya mungkin di SDM juga ada. Iya. Tapi dia gini, Bunda, kalau ada pengusaha lain nih, dia mau jualan kue-kuenya Bunda tapi pakai merek dagang dia sendiri gitu, tapi kuenya Bunda yang bikinin, Bunda open ya? Peluang terhadap itu ya? Oke, yang penting harganya masuk ya, Bunda ya? Yang penting harga sesuai, nggak masalah mau pakai merek apapun nggak masalah. Iya. Karena kan di internet tuh banyak misalnya kayak dicari snack box gitu kan, bla 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 gitu kan. Nah, kemudian mereka anak-anak muda itu, Bunda, itu cuma bikin kotaknya doang, merek sendiri. Betul. Tapi sebenarnya yang masak kayak orang-orang kayak Bunda gitu. Betul. Kayak gitu kan, bisnis bisa seperti itu ya, Bunda ya. Bisa. Oke.
Nah, terus Bunda sendiri kalau penjualan nggak ada masalah, produksi mungkin ada sedikit masalah nih Bunda. Cerita dong Bunda kendala-kendala Bunda menghandle produksi, di mana mungkin karyawannya Bunda kurang atau gimana? Ya kalau sampai saat ini tuh kita masih apa ya? Mungkin ya itu ya. Mencari seorang asisten tuh susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Curhat di sini Bunda. Iya, dalam arti kita pengen yang bekerja sama kita, yang bekerja sama lah asistennya, sesuai arahan itu susah terkadang. Susah ya Bunda susah. ya, oke. Jadi kadang-kadang bisa bagusnya itu kalau kita ada di situ. Oh, kalau lagi nggak ada, udah deh tuh itu kualitasnya itu, berantakan, nggak amanah ya, mungkin dan lain sebagainya ya Bunda. Jadi saya belum bisa percaya 100%. Oke. Kecuali Jadi emang ke anak saya gitu ya. Kalau yang lainnya saya takut. Masih ada rasa ragu, bukan takut. Jadi tapi Bunda juga jadinya mempertahankan nama baik juga ya Bunda. Jangan sampai nanti kualitas Bunda berkurang sehingga orang males lagi order ke sini hanya gara-gara mungkin satu kesalahan di dalam membuat satu bentuk misalnya yang sekarang ini Bunda ya. Misalnya nih yang bikin karyawannya Bunda nih. Ternyata kurang asin atau gimana gitu ya Bunda ya. Kemudian Bunda merasa nanti pelanggan aku kabur. Nah, sehingga Bunda sangat mempertahankan itu kualitas rasa ya Bunda ya. Sehingga akhirnya Bunda lebih baik percaya dulu sama anak. Nanti kemudian tinggal 1-2 asisten, tapi itu pun ternyata gonta-gantinya tuh lumayan ya Bunda ya nyarinya ya Bunda ya. Ya karena kita udah ada yang cocok, terus dia harus keluar karena urusan keluarga kita nggak bisa ini juga ya. Terkadang kitanya malah yang nggak cocok. Iya. Ternyata memilih asisten rumah tangga saja itu nggak gampang, apalagi asisten koki-koki seperti ini itu juga nggak gampang teman-teman. Betul itu kendala. Iya, saya tadi udah cerita Bunda, jadi ada seorang pengusaha kue ulang tahun katakanlah, begitu dia udah merasa ingin pensiun gitu, mendidik anaknya untuk magang dan lain sebagainya, 1 tahun aja nggak cukup loh Bunda ternyata. Untuk dia melepas semua usahanya itu kepada anaknya tersebut gitu, ternyata masih harus didik 3 tahun lagi, atau bahkan 4 tahun lagi gitu. Susahnya untuk melepaskan itu gitu kan ya. Nah Bunda sih memang masih muda nih Bunda ya, tapi saya lihat Bunda enak ya sama anak tuh udah nempel. Jadi begitu Bunda bilang aku pensiun deh tahun 2022 bulan Desember, anak udah Bunda siap gitu, udah begitu aja ya Bunda ya. Semoga. Karena udah duplikat banget ya Bunda. Semoga bisa segampang itu nanti. Bunda terima kasih banyak loh Bunda. Ini diskusinya menarik banget ya Bunda ya. Saya yakin sebenarnya Bunda sangat punya tips and trick dalam mengelola anaknya Bunda tadi itu ya, sehingga bisa jadi seperti ini gitu kan. Artinya dengan Bunda pelan-pelan dari sejak kecil ya kan memberikan contoh sebetulnya Bunda. Role play itu namanya Bunda. Role play akhirnya dia melihat Bundaku kok nyaman ya, begini aku juga nyaman deh gitu ya Bunda ya. Akhirnya jadi deh Bunda. Satu cetakan luar biasa itu Bunda. Iya, mungkin ibu-ibu di rumah juga nggak perlu khawatir ya ketika misal punya usaha fashion atau apa dan lain sebagainya, tidak harus usaha kuliner gitu ya. Anak-anaknya dari kecil kalau memang dia kinestetik, ikutin aja. Boleh ngikutin gitu, orang tuanya ngapain, bikin apa, ikutin aja nggak apa-apa. Tempel aja terus anaknya untuk ngelihat ya. Role play tersebut berharga ya Bunda ya. Ternyata ya Bunda. Jadi tanpa disadari tadi kita banyak belajar nih dari Bunda Tia bagaimana dia menyiapkan role play di dapurnya kepada anak laki-lakinya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita pamit ya Bunda.